Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa bahasa pemrograman. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi di video kuliah yang ke-12 ya. Kalau video ke-11 kemarin kita belajar mengenai function, file ya, kemudian algoritma dan juga flowchart serta diakhiri dengan pengerjaan tugas untuk mengukur kemampuan kalian menerima materi kuliah ke-11. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi ke kuliah ke-12, yaitu mengenai interaksi dengan file eksternal ya. Nah, sebagaimana kita mulai saja slide-nya. Nah, di sini eh, seperti kita ketahui bahwa eh, input, output ya, usernya kalian, inputnya kemudian di program MATLAB, kemudian outputnya berupa bisa di layar yaitu screen atau command window-nya atau juga bisa disimpan dalam file. Nah, kalau format comment description ini mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Yani, Pak Antoni, dan saya di minggu lalu ya. Kemudian sintaknya mungkin sudah dipelajari juga ya. Nah, ini format code-nya juga. Kemudian open file dan eh, scan print data to file ya. Kemudian permissionnya sudah ya. Nah, pada materi kuliah ke-12 ini kita belajar mengenai interaksi MATLAB dengan file eksternal ya. Nah, yang pertama yaitu metode save and load. Mungkin kalian pernah membaca atau sudah belajar dari Pak Yani juga ya, bahwa metode save and load ini yang paling sederhana, yaitu sintaknya itu save, kemudian nama file, variabel satu, variabel 2 misalnya kan, atau juga dengan file teks ya, dengan file mat dan file teks ya, mungkin sudah disinggung juga ya kemarin oleh Pak Yani. Nah, ini contoh program save file mat ya. Oke, kita coba buka. Nah, sudah ada ya. Ini coba buka di MATLAB ya, di MATLAB. Oke, ini clear all ya. Oke, random, random maksudnya bilangannya random ya, 20 sampai 20. Y-nya juga 10 sampai 10. Kemudian penandanya kita menggunakan display. Ya, untuk mudah ya kita tinggal copy boleh ya. Ini contoh ya, contoh. Ini buka window-nya, kita coba kopikan. Nah, ini jalan ya. Program save file mat ya, data telah disimpan. Mana ini? Ini datanya, data random. Yang ininya tadi sudah ada di ini tadi ya. Jadi masuknya di sini coba kita bagi dua saja layarnya biar ini ya. Kemudian file MATLAB kita pindah ke kanan. Oke. Nah, di sini ya. Jadi di sini ini program save file matnya ini di display, kemudian X randomnya 2020 dan Y random 1010 itu ada di sini. Nah, ini sudah disimpan X dan Y 2020 ya. Nah, ini 2020. Kemudian save random XY ya. Data telah disimpan gitu ya. Ini otomatis tidak ada. Kalau kita clear ya, selesai ya. Oke, misalnya ini simpan, misalnya ini data random kita cek di foldernya 2021. 2021. Ah, ini kok data random. 1457 sekarang 1458 ini baru dibentuk. Oke, kita misalnya hapus ya. Ini yang data minggu lalu ya. Minggu lalu 5 bulan 4 ya. Nah, sekarang kita coba copy yang tadi ya. Copy.
Ini nggak ada ya data random, kita copy. Nah, ini sudah otomatis. Nah, ini baru keluar ya, data random disimpan, kita lihat data random ini berupa 14.58 sama seperti jam sekarang. Oke, ini paling umum digunakan ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu eh, nah ini tampilannya yang tadi ya. Dan yang berikutnya adalah menyimpan file ke Notepad. Nah, mungkin sudah disinggung juga ya oleh saya minggu lalu dan sebelumnya oleh Pak Yani dan juga Pak Antoni ya. Jadi ada 3 langkah ya, 3 tahapan untuk menulis ke Notepad. Pertama menyimpan file Notepad-nya ya. Kayak kemarin nama file output segitiga siku ya, .txt jangan lupa ya. Kemudian membuka file, itu misalnya ini feed atau bisa mau ganti eh, ini yang lain nggak apa-apa, misalnya Ricky misalnya nggak apa-apa. Ini juga app open, tandanya membuka ya, nama filenya yang ini ya, yang ini dimasukkan sini. WT ini sudah tahu ya, sebelumnya ada ya, WT itu adalah permission, yaitu write plain text file ya, tandanya menulis kembali ke menulis ke teks, format teks. Kalau W saja write saja ya, kalau R saja read saja, RT membaca kembali dari teks ya. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga yaitu menulis ke Notepad ya. Caranya sudah ya, di kemarin di tugas sudah pasti diaplikasikan, yaitu app print app buka kurung feed ya, feed ini dari ini. Kalau ini tadi namanya Ricky ya, ininya Ricky ya. Kalau ininya eh, Lukman, ini Lukman ya, harus sama ya. Kemudian ini apa yang mau dituliskan jika ada segitiga itu kan, kemudian sama dengan ini persen 72F, ini format dari mana, format dari ini ya. Format code-nya persen itu F ya. F itu desimal format, persen itu untuk penandanya. Berapa digit itu ya terserah kita ya. Kalau di sini digitnya misalnya kita ini jumlah digit keseluruhan 7 dan di belakang koma itu digit desimalnya ya. Nah ini backslash ini, balikan backslash ini itu untuk memerintahkan untuk garis yang baris baru ya, new line ya. Di sini apa yang mau tulis alas. Ini kan sudah ya, Notepad. Nah, yang kedua yaitu interaksi dengan Microsoft Excel ya. Mungkin kita apabila selain Word ada Excel dan PowerPoint yang sering kita gunakan sehari-hari ya di Microsoft Office. Nah, caranya ada 2 metode, yaitu membaca file dari Microsoft Excel dan juga menuliskan dari MATLAB ke Excel. Formatnya apa, sintaknya adalah file name, nama file XLS ya. Kalau dia format yang baru itu XLX ya. Kemudian ini disimpan dalam dibaca dalam matrik XL read file name ya. Misal, kemudian untuk menulis dibalik file name nama file XLS-nya XL write file name ya. Oke, kita coba. Nah, ini datanya ya. Data misalnya kita ada Excel, kita buka Excel. Lihat dulu di folder ininya ada nggak Excel? Di sini nggak ada Excel ya. Di 2021 folder 2021 ada nggak Excel? Nggak ada. Kita ini buat dulu tandanya ya. Buat dulu Excel ya. Excel, misalnya ini kita buat 1 sampai 10 misalnya. 10. Nah, ininya misalnya tadi misalnya berapa? 100. Berikutnya tadi berapa? Di sini 120, 140, 160 ya. Oke, kelipatan 20, 120, 140. Nah, tinggal kita tarik saja ya. Tarik.
Nah, ini ya. Ini datanya. Kemudian kita shift S ke folder 2021 tadi ya. Yang tempat eh, ini ya 2021. Namanya misalnya apa tadi di sini namanya misalnya nilai, misalnya. Nilai ya, nilai. Oke, sip. Nah, ini sudah ya, ini nilai. Kita close dulu. Ada nggak di 2021? Nah, nilai ya, jam 15.04. Kan 15.04. Di MATLAB-nya ada ini ya, ada ya, nilai XLSX ekstensinya ya. Nah, kemudian eh, misalnya ini kita hapus. Nah, tinggal kita membaca ya. Langkah pertama kita membaca file Microsoft Excel. Jadi kita ketik saja namanya file name misalnya kan. File name sini file name ya, file name misalnya namanya file name. Kemudian nama nama filenya, nah jangan lupa ketik nama filenya tadi apa Excel kita nilai ya, nilai. Ekstensinya jangan lupa XLSX ya, samakan persis. Ini ketik ya. Kemudian apalagi kalau di sini titik koma ya, oke. Koma, kemudian itunya, nah, kita disimpan dalam matriks A, misalnya matriks A sama dengan tadi eh, XLS read ya. Nah, ini tidak pakai X ya karena ini formatnya biasa read. Kemudian yang ininya, nah ini sudah dibantu oleh ini file name, koma, kemudian apa yang mau kita simpan? Oh sudah, file name saja. Oke kita ini ya kita enter kan? Kenapa tidak keluar? Kita cek dulu. Ini keluar. Agak lemot ya. Ini matrik A ini adalah matrik yang dibaca dari Excel. Mari kita cek dari Excelnya. Ini Excelnya 1504 tadi. Oke, kita buka sama enggak dengan yang dibaca oleh MATLAB ya. Nah, kita cek 1 sampai 10 ini 100, 120 sampai 280. Nah, ini tandanya sudah terbaca ya, terbaca. Oke, mudah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menulis kalau tadi membaca dari file eksternal, kita baca ke file MATLAB. Nah, bagaimana sekarang kita file output dari MATLAB kita tulis ke Excel. Kita lihat di sini yang Excel cuma nilai saja ya. Di sini juga di 2021 nilai saja ya. Nah, bagaimana caranya kita mencetak atau menulis ke file MATLAB ke Excel. Nah, di sini ada panduannya. Nah, ini ya, menuliskan data file name, nama file. Nah, ini yang akan kita cetak ya. Kemudian XLS write file name. Nah, misalnya kita mencetak B, misalnya kita definisikan dulu apa yang mau kita cetak. Misalnya matriks B ya. Matriks B misalnya kita buat matriks saja ya, matriks saja. Matriks apa? Mungkin matriks pakai kurung kotak ya. Kalau dia ke samping eh, itu pakai spasi ya. Satu, misalnya ambil saya dua, tiga, kemudian untuk turun ke bawah, empat, spasi lima, enam, kemudian tujuh, 8, 9. Nah, misalnya kita gunakan matriks 3 kali 3 saja ya. 3 kali 3. Kemudian kita simpan dulu matriks B-nya. Kemudian baru kita tulis ke Microsoft Excel. File name, nama filenya misalnya matriks B ya, matriks 3 kali 3. Matriks 3 kali 3. Ya. Ya, kita formatnya oke, ketik ya. Matriks 3 kali 3. Oke, kemudian
eh, sudah disimpan. Kemudian kita write ya, write ininya apa sintaknya XLS write ya, nulis apa saja yang itu file name. Kemudian apa mau ditulis itu matriks B tadi. Oke, oke, ini coba kita cek sebelum kita enterkan. Write file name B ya. Oke, kita coba enterkan. Ah, ini keluar ya matriks 3x3 sesuai nama file name yang kita cetak di sini. Ya, ini ada. Kita cek dulu jam berapa dia dicetak. Matriks 3x3 ya. Jam 15.09. Sekarang jam 15.09. Oke. Caranya kita buka. Ah, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama nggak dengan matrik yang ini ya. Matrik B 1 2 3 titik koma ke bawah tandanya ya. 4 5 6 titik koma ke bawah lagi 7 8 9. Jadi ini sudah belajar membaca, dia menulis ke Excel ya. Ini sangat mudah ya. Oke, sampai sini mungkin sudah paham ya kalian mengenai eh, interaksi MATLAB dengan file eksternal, baik berupa tadi berupa DAT ya, kemudian berupa Notepad dan juga berupa Excel. Excel ya. Oke. Selanjutnya apalagi interaksi berikutnya yaitu mengenai kalau sudah dengan Excel sudah eh, jangan lupa dengan eh, Excel sudah, Notepad sudah, satu lagi dengan gambar. Ya, ini ini yang penting ya. Ini yang penting bahwa interaksi dengan file eksternal itu yang ketiga yaitu dengan gambar. Jadi langkahnya dengan gambar ada tiga yaitu membaca file gambar menggunakan sintak imread ya, image read ya, kemudian imshow untuk menampilkan file gambar, image show ya. Tiga yaitu image write ya. Di sini untuk menuliskan file gambar. Jadi membaca dulu file gambar, kemudian menampilkan file gambar, kemudian ketiga menuliskan file gambar. Di sini kita kita coba ya. Nah, ini kita tampilkan dulu. Misalnya kita menggunakan gambar apa ya? Coba kita copy dari ya. Ah, ini coba ya. Kita menggunakan lambang unsri ya. Coba kita taruh dulu di folder ini ya. Lambang unsri yang akan kita tampilkan. Nah, ini ya lambang unsri. Oke. Ini warna ya, unsri warna. Oke, kita coba cara yang ini. Interaksi dengan file gambar. Oke, kita bagi dua, split layarnya jadi dua bagian biar bisa melihat ya. Oke, ini ada ya unsri warna ya. Oke. Nah, sekarang menggunakan apa? Kita menggunakan eh, ini saja, menggunakan script atau M-file ya. Nah, sini ya. Kita coba, ini coba kita ini kan dulu, bersihkan dulu ya. Oke, kita mencoba membuat M-file interaksi dengan gambar. Oke, kita buat dulu terangannya program baca gambar ya, membaca gambar eksternal ya, eksternal ya. Oke, ya, ini salah. Oke, apa saja kita biasa CLC biar bersih. Yang display ya, kalau mau tambahkan boleh display. Program interaksi
interaksi dengan file gambar. Oke. Kemudian lagi kita langkah-langkahnya ya, display step 1, misalnya step 1 step 1 membaca gambar ya, membaca gambar. Tadi ada 3 step ya, 3 langkah. Oke. Nah, membaca gambar tadi apa rumusnya? Yaitu image ini ya, image ya, imrate ya. Jadi misalnya ini kita kasih nama image 1, oke, sama dengan imrate ya, imrate. Nah, nama filenya apa? Di sini kita lihat nama filenya apa ini? Unsri underscore warna JPG ya. Ekstensinya jangan lupa masukkan Unsri warna, ekstensinya JPG. Jangan lupa. Oh, oh. Oke. Sudah, kemudian kita buat lagi. Misalnya di sini kita copy boleh. Oh, nyatakan data telah tersimpan misalnya. Boleh. Nah, data sudah tersimpan. Data telah tersimpan di variabel gambar. Bergambar misalnya. Oke. Oke. Kemudian yang berikutnya step 2. Step 2 kita copy lagi nih boleh. Boleh step 2. Step 2 yaitu menampilkan file gambar. Menampilkan file gambar. File gambar. Oke. Apa rumusnya? Ini tadi ya. emShow nama variabel image-nya apa nama variabel image-nya image 1 ya, image 1 sama seperti ini ya. Oke. Image 1. Kemudian setelah disimpan langkah ketiga, step ketiga apa? Langkah ketiga langkah ketiga menuliskan file gambar ya, menuliskan file gambar, menuliskan file yang sudah ada, menuliskan file gambar. Apa ininya? Tadi emWrite, image write, nama variabelnya nama variabelnya tadi di sini nama variabelnya image 1, nama filenya apa? Tadi oh ya, unsri warna ya, unsri warna jangan lupa. Samakan persis ya. Oke. Unsri warna emWrite image data telah tersimpan. Oke. Kemudian terakhir tambah display. Misalnya mau nambah atau tunggu saya. Ini saja. Cukup ya. Coba kita save. Save-nya kemana? Ke 2001. Baca gambar. Save. Oke, kita panggil coba baca gambar.
tampil ya di figur ya. Di figur kita lihat di sini, tapi ada error. Apa itu? Errornya ini step 1 sudah, step 2 sudah, 3 menuliskan file gambar. Oke. Oke, baca gambar. Final from line 10 ya. Right. Sesuai dengan ini ya. Tapi ini secara garis besar sudah keluar ya, gambarnya sudah keluar. Tinggal perbaikan di, kita close saja dulu. Perbaikan di sini ya. Nah, ini unsuri warna, unsuri warna. Apa ya? Oh iya, ininya ya. Coba, coba nama filenya. Lupa. Ini JPG-nya lupa. Coba kita JPG. JPG kita save. Kita panggil lagi, coba cek gambar. Kita lupa tadi menambahkan ekstensi JPG-nya. Habis baterai. Sebentar saya colok dulu chargernya. Ya, ini sudah benar. Tak ada lagi koreksi dari MATLAB. Ini tampil ya, ini lambang Musri. Jadi dia membaca gambar, menyimpan gambar, dan menulisnya file gambar. Oke, ini sudah rampung ya. Kemudian bagaimana kalau kita mengedit gambar? Mengedit gambar. Di sini saya mencoba ada ambil contoh bagaimana mengubah eh, format RGB warna ya, RGB, red, green, blue menjadi grayscale ya, grayscale. Nah, ini saya dapat dari internet juga ya, contoh konversi RGB ke grayscale ya. Jadi ini langkahnya yaitu tiga langkah juga, gray-nya 1, 2, 3 untuk warna red, green dan blue ya, merah, hijau dan biru ya. Di sini ini yang ininya bukan saya, yang ininya saya copy dari eh, internet ya. Kita cobakan bisa nggak mengubahnya. Oke, kita coba. Nah, kita ngubah di langkah ketiga. Oke, kita ini kan.
Oke, kita lanjutkan kembali. Azan sudah selesai. Di sini saya mengcopy filenya ke script yang baru atau file yang baru biar yang lama tetap ada, yang langkah 1 sampai 3. Di sini langkahnya menjadi 4 ya. Jadi setelah membaca gambar, men, apa, eh, kemudian menampilkan file gambar, dan ketiga itu menulis gambar. Nah, di yang tahap 2 ini nambah satu item langkah lagi ya, itu pertama membaca gambar, kedua menampilkan gambar, ketiga mengubah properti file gambar, baru langkah keempat atau step keempat menuliskan file gambar. Di sini saya tambahkan um, dis displaynya step 3 mengubah properti file gambar ya, yaitu konversi dari RGB ke grayscale ya, grayscale. Nah, di sini kita coba copy saja langkah-langkahnya. Oke, copy. Nah, di sini ya. Oke, oke, jpeg sudah. Oke, kita tambahkan dikit di sini. Paling akhir, display data baru misalnya telah tersimpan. Jadi data baru telah tersimpan. Oke, ini step 3, step 4. Oke, kita coba save. Kita ya, kasih nama edit gambar. Tadi baca gambar, saya edit gambar ya, edit gambar. Masih di folder 2021. Oke, kita panggil edit gambar ya, edit gambar. Nah, loh, kok masih kuning, masih berwarna. Oke, kita cek yang mana yang masih belum berubah. Di sini gray. Step 3 masih RGB grayscale. Step 4 image. Kita lihat langkah depan tadi. Oh iya ya, nama variabelnya belum kita ubah. Di sini awalnya kita image 1, karena ini sudah berubah jadi gray ya. Coba kita ganti jadi gray. Gray. Karena di sini kita definisikan sebagai gray ya. Oke, ini coba save, kita panggil edit gambar. Masih juga. Oke, coba kita cek benar nggak masih. Di sini unsur warna masih ya. Kita lihat lagi yang mana eh grayscale. Oh, ininya ya. Ininya masih warna ya. Coba kita cek di sini unsur warnanya. Ah, sudah abu-abu ya. Salah kita tadi. Kita menimpa langsung ke ininya ya. Jadi ini kita hapus dulu biar ini kan 15.28 jam sekarang 29 ya. Ini kita hapus dulu. Kita ambil yang tadi yang aslinya, originalnya, kita kopikan lagi. Ini unsur warna ya. Unsur warna kuning mas ya. Nah, di sini kita lupa mengganti unsur grayscale ya, grayscale. Oke, kita gray unsur grayscale. Oke, kita save. Oke, kita coba edit gambar. Masih juga. Kita coba. Ada dua sekarang ya. Unsur warna ini yang lama ya. 2002 ini file lama. Yang baru unsur grayscale adalah 11.04 jam tanggal sekarang. Ini jamnya 15.29, sekarang 15.30 kita lihat. Nah, ini abu-abu ya, sudah grayscale, dan ini unsur warna. Nah, ini yang lama. Oke, jadi di sini
ada dua ya artinya, yang ori unsrinya kuning dan ini yang grayscale ya. Jadi di sini ada dua file ya, unsri warna yang lama dan ini unsri yang baru yang grayscale 1529. Oke. Nah ini ya. Oke. Jadi mengubah propertinya sudah bisa kita ya, menggambar ya. Jadi interaksi untuk gambar sudah bisa kita ya. Oke, kita sekarang lanjutkan ke PowerPoint-nya. Terus dengan file gap eksternal sudah. Nah, ini tadi ya. Nah, ini langkah-langkahnya bisa dicoba. Nah, ini tadi ya, sudah saya plotkan di sini ya. Oke, ini sudah 37 menit. Kita stop dulu untuk part 1 ini. Nanti kita lanjutkan ke part 2 untuk mengurangi besarnya kapasitas file ya. Mungkin saya dapat masukan seperti saya katakan minggu lalu, mahasiswa ada yang mengeluh ke saya filenya terlalu besar untuk di-download atau ditonton ya. Jadi solusinya ya dipecah-pecah ya. Jadi nggak terlalu berat ya. Saya juga nggak terlalu berat. Mahasiswa juga mendownload dan nontonnya tidak terlalu berat. Saya akhiri video kuliah ke-12 part 1 ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video ke-12 ini ke part 2 ya, part bagian kedua. Kalau di part 1 tadi kita belajar sampai interaksi dengan gambar, kemudian kita lanjutkan dengan plot and subplot ya. Di sini kita lihat ngeprint baik itu ke grafik ya ataupun dari bentuk dari persamaan ya. Nah, di sini sintak dasarnya ya plot ya, plot dalam kurung x, y ya. Di sini itu sintak dasarnya ya. Kemudian untuk propertinya atau ininya fungsi-fungsinya yaitu x label ya untuk judul sumbu x, y label untuk judul sumbu y ya. Kemudian title judul plot atau grafik secara umum. Kemudian grid on dan grid off adalah jika ingin memunculkan grid atau kotak-kotak dalam area plot ya. Grid off tandanya gridnya off atau mati, tidak ditampilkan ya. Kemudian figur ya, figur ini menunjukkan figur Windows baru ya. Jadi kalau bisa di sini kan plot itu ada yang digabung dalam satu figur atau figurnya berbeda-beda, misalnya gambar 1, gambar 2, gambar 3 atau digabung 1, 2 dan 3 dan seterusnya ya. Kemudian figur ini ada K itu penomoran ya. Kemudian ada subplot. Nah, subplot ini dalam satu plot dibagi sub-sub atau bagian-bagian yaitu kalau diibaratkan arah matriks, MNK itu adalah arah kolom, arah baris ya. Di situ MNK dan K itu adalah nomor urut. Nah, jadi kalau di MATLAB itu areanya ke samping dulu, ngisi ke baris dulu baru buat kolom ya. Ya, misalnya ke arah horizontal dulu baru dia ke arah vertikal ya. Jadi bentuknya kayak huruf Z ya. Ini di buku Teguh sudah ada ya. Bisa kalian baca saja ya. Oke. Kemudian mengenai properti-propertinya kita tahu bahwa plot itu x, y bisa ditambahi string ya. String ini
bisa properti warna, jenis garis, jenis poin ya. Mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Yani dan Pak Antoni ya di sini warna itu biru B, hijau G ya, merah R ya, biru muda C, ungu M. Nah, cara ungu ini beda ya. Biru ini blue, G green, L red ya, biru muda cyan ya, M ungu. Maksudnya agak berbeda ya. Kalau Y yellow, K hitam, nah K juga maksudnya berbeda ya, black misalnya. W B misalnya di sini K ya, putih W ya. Kemudian jenis garis, garis utuh ya, titik-titik, titik strip ya, putus-putus ya. Dan jenis poin ada yang dot, ada yang lingkaran, ada yang X, ada yang plus, ada yang bintang ya dan sebagainya. Tinggal dibaca saja. Nah, kemudian deret ya, deret ini penting ya, sering digunakan. Di sini deret itu ada nilai awal, ada dua macam menulis deret, ada nilai awal, kemudian nilai akhirnya, kemudian ada increment atau penambahan dari nilai awal ke nilai akhir itu penambahnya berapa banyak. Increment harus bilangan positif atau negatif ya. Nah, kemudian ada juga kalau langsung saya nilai awal dengan nilai akhir otomatis incrementnya satu ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan line space ya. Di sini line space ini A, B, dan N. A itu nilai awal, B itu nilai akhir, N adalah jumlah banyaknya yang terpisah ya. Jumlah elemen ya di sini ya. Juga ada log space kalau dia berupa logaritma ya di sini ya. Nah, ini contoh ya, contoh mungkin dengan Pak Yani dan Pak Antoni kalian sudah bisa membuat grafik ya X dan Y. Nah, di sini kita juga belajar membuat grafik multi grafik dalam satu fungsi ya. Jadi misalnya eh, fungsinya persamaannya yaitu contoh di sini Y sama 3x kuadrat plus X min 5. Jadi bisa kita tulis misalnya nilai awalnya X1 kemudian akhirnya 20 ya. Kemudian incrementnya berapa? Kita coba nanti ya. Dan misalnya mau kita coba X-nya kita ganti satu ya, kemudian dua, tiga, tergantung kita sebanyak di sini. Contoh grafik yang saya tampilkan ini ada 5 grafik ya. Oke. Kita coba. Oh ini nanti kita coba dulu di sini ya. Oke, kita coba ini. Oke, ini kita bersihkan dulu. Ini kita buat baru ya, buat baru. Apa tadi? Grafik XY ya. Oke, kita coba pakai function ya, function ininya apa? Outputnya X sama Y ya, X, Y. Kemudian ininya grafik XY, kita ambil saja judulnya. Kemudian inputnya berupa misalnya nilai awal, nilai akhir, dan increment ya. Misalnya di sini terlalu umum ya, mungkin M ya, M nilai awal, N itu nilai akhir, dan O adalah incrementnya misalnya di sini ya. Nah, di sini kita kasih keterangan M adalah nilai awal, koma N adalah nilai akhir, dan O adalah nilai increment ya, nilai increment biar oke, ini ya kotokan. Nah, kemudian kita buat CLC ya. Nah, CLC. Nah, jangan lupa function ada N ya. Oke. Kemudian tadi persamaannya apa tadi? Persamaannya adalah Y sama dengan 3x kuadrat plus X min 5. Ya, jadi Y sama dengan 3x, 3 kali X pangkat
3 ya. Pangkat 3 benar? Pangkat 2 ya. Sorry. Nah, ini pangkat 2 kenapa harus sebelum pangkatnya harus ada titik? Karena dia ini ya, vektor ya, jadi harus ada titik ya. Kalau tidak ada vektor nggak jalan. Mungkin sudah diajari juga Pak Yani. Kemudian apa? Plus X min 5 ya. Plus X min 5. Iya, min 5. Oke, kita coba. Nah, kemudian apa lagi? Y-nya sudah, kemudian plot ya. Kita karena tujuan kita mau plot yaitu plot X, Y. Nah, kemudian apanya itunya X grid on ya, grid on. Jangan lupa grid on biar mudah. Kemudian X label misalnya kita namai apa? X labelnya nilai X ya, X label nilai X. Kemudian Y label adalah nilai Y. Nilai Y. Dan title ya, jangan lupa titlenya adalah grafik persamaan grafik persamaan hubungan X dan Y ya. Oke, misal ya. Bisa kalian ubah juga ya. Ini lupa ketiknya jangan lupa. Oke, kita save. Nah, ini kalau function langsung ya. Grafik XY dari sini ya, grafik XY. Nah, ini grafik XY. Cara memanggilnya seperti biasa. Outputnya kita juga masukkan. Nah, di sini kita masukkan MNO-nya. Berapa M-nya? Nilai akhirnya, nilai awalnya misalnya 1, nilai akhirnya misalnya 20, increment-nya misalnya 2 ya. Misalnya. Oke. Nah, ini ada yang salah. Apa yang salah? Kita coba lihat di oh, ini dikasihnya line 4. Y sama 3X pangkat 2 plus X min 5. Apa yang salah? Oh iya, plotnya Y-nya ya. Adalah plot ini adalah 3X plus 5. Oke, 3 kali X pangkat 2 min 5. Oke, kita coba. Ada yang salah, coba tes. Oh, masih salah, bener lah tadi. Kita cek apa yang salah ini. Error grafik XY. Grafik XY. Variable X. Oh iya, sorry. Ini X-nya tidak terdefinisi ya, karena sini MNO ya. Oke. Karena di sini tidak terdefinisi, karena X-nya tidak ada. Jadi kita definisikan dulu. X adalah sama dengan M sampai ke N. Oh, karena ada incrementnya O ya di sini. Oke, jadi nilai awalnya M, nilai akhirnya N, kemudian incrementnya ada di tengah ya, sesuai dengan panduan ini ya. Deret adalah nilai awal, increment, dan nilai akhir. Oke, kita save coba ya. Kita coba. Oke. Baru mau ya. Ya. Inilah grafik hubungan X dan Y ya. Nilai X, nilai Y. Ini di sini nilai X dan nilai Y ya. Ini satu grafik. Nah, bagaimana kita memplotkan dalam satu grafik ini ada beberapa persamaan atau multi grafik di sini ya. Misalnya X-nya mulai dari 1 sampai ke nilainya berapa gitu ya. Oke, kita coba. Oh ya, ini untuk memudahkannya kita
ini di command window tidak ada ya. Nah, sekarang kita coba di sini juga command window ya. Harus di command window, menulis di command window ya. Command window. Apa saja yang akan kita tulis? Nah, kita bisa pinjam dari yang kemarin ya. Boleh, apa? Misalnya kita pakai kemarin konversi suhu ya. Mau kita coba? Boleh ya. Nah, kita pinjam saja ya. Ini pinjam menulis di command window karena kita malas nulis. Kita ini boleh, boleh ya. Oke. Versi ini. Oke, kita pinjam ininya ya. Nah, ini untuk tabelnya ya. Oke, kita coba. Ini kita ganti X dan Y saja ya. X 1, 2, 3 Y. Oke. Nilainya ya. Oke. Oke. Ini kemudian X, Y, kemudian ininya apa yang kita tulis ya di sini, tulis. Oke, kita coba menulisnya langsung. Oke. Print F. Oke, nilai X 3. Oke. Kita coba tulis nilai X dan nilai Y. Sini kita pindahkan sini saja. Kemudian kita isi X dan Y ya. Ini berapa ininya, misalnya persen 5 2 ya. 2F. Ini juga Y-nya 52F. Oh, ini kurang ya. Tambah. Ini juga. Coba. Ininya jangan lupa. Apa yang mau dicetak yaitu X dan Y ya. Ini kita copy lagi. Oke, kita cetak, coba save. Kita panggil lagi. Nah, ini sama coba. Oh, grafiknya belum kita tutup ya. Oke. Grafiknya belum kita tutup, coba kita ulangi. Nah, ini yang tadi ya, masih. Yang tadi ininya. Nah, ini ya sudah ada tabelnya. Kebanyakan. Oke, kita tambahkan sedikit saja. Ini sudah benar ya. Oke, betul. Ini sudah jadi. Nah, jadi, nah sekarang bagaimana kita grafiknya kita buat banyak ya, multi grafik. Nah, ini kan satu ya, dengan persamaan yang sama. Bagaimana caranya? Ya itu tadi ya, kita menggunakan for ya untuk pengulangan. Kalau kemarin kita di konversi suhu kita menggunakan while n, sekarang kita menggunakan kondisi perulangan menggunakan ini ya,
for n coba. Jadi sini for n kita buat di sini for n ya. Nah, di sini for kita coba sini apa ini salah. Di sini for n, nah di sini for n. N-nya sudah ada bisa kita pakai. Nah, for n yang mudah i sama dengan 1 ya. Kemudian banding biar mudah kita pakai length ya, length. Nah, oke. Nah, di sini yang mau ini kita pindahkan dulu karena ini di atas yang pengulangannya ini, jadi kopnya ini dipindahkan ke atas biar nggak berulang-ulang di sini. Oke, ini biar di bawah untuk pengulangan ya. Ini for n ya, i 1 length a, kemudian y-nya jangan lupa ini diganti ya, harus ada keterkaitan antara y dengan a dan x. Maka di sini cara yang gampang adalah a, oh iya ya, i dulu ya. A ini kita definisikan a adalah misalnya grafiknya 1 sampai 3. Jadi ada 3 grafik yang untuk perkalian. Nanti di sini a adalah di sini kita dengan ini kita masukkan di persamaan ini ya, persamaan ini harus mengakomodir a dan i. Caranya ya tadi ya, a dalam kurung i ya, mungkin sudah diajari Pak yakni juga ya, dikali. Jadi y sama dengan a dalam kurung i dikali 3x kuadrat plus x min 5, persamaan yang awal. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk menambah untuk supaya ini kita gunakan hold on ya. Jadi tidak nimpa. Jadi hold on itu fungsinya adalah menahan yang lama tidak tertimpa dengan yang baru. Jadi ditahan, tahan, kemudian timpa yang baru ya. Ini sudah grafik hubungan. Oke. Title. Oh, ini kok terbawa ya. Salah, ini kok hilang. Ini judulnya dari sini ya, nggak boleh di bawah. Oke. Kemudian ini menulis di command window-nya jadi 2 ya. Menulis command window untuk cop dan ini untuk yang pengulangan. Karena menggunakan for n ya, for n. X dan Y. X dan Y. Oke, kalau sudah, oke kita coba Y, K, X, dan X, Y, oke. Save, kita panggil. Cara yang sama, nah ini bela awalnya 1, akhirnya 20, incrementnya 2. Kemudian yang kita inginkan adalah 3 grafik, karena di sini A sama dengan A di sini 3 ya, 1 sampai 3. Jadi kalau grafiknya 5 ya A-nya 1 sampai 5 ya. Oke, kita coba. Ini kita panggil. Ini ada 3 ya, 3 grafik. Yang pertama itu A-nya 1, kemudian kedua itu B-nya 2, A-nya 2, kemudian ketiga itu A-nya 3, sesuai dengan A yang kita setting di sini ya. Nah, kalau 5 bisa kita buat 5 ya. Oke, kita ini kita tutup, kita ulangi. Ini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mau 10 juga boleh. 8 lah, 8 ya. Sip, kita panggil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, tergantung dari berapa banyak yang kita inginkan. Oke. Di sini tugas kita menulis. Nah, ini lihat di sini XY ya, XY-nya. Nah, ini ya, 1 ini untuk yang A sama 1,
yang kedua itu eh, untuk yang persamaan A sama 2, kemudian A-nya sama 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Apa yang lebih enak dilihat kita cetak saja ke notepad ya, mungkin lebih lebih ini ya, lebih enak dilihat daripada di comment window ya. Karena comment window terlalu kecil ya. Oke, kita copy saja ya. Ini konversi suhunya kita tutup saja dulu. Nah, sudah kita copy. Nah, di sini kita nulis ke notepad. Oke, sini 2, 2, 3. Oke, kemudian kita copy. Oh ya, boleh kita pinjam tadi ya. Belum selesai untuk menulis di notepad kita harus ada 3 langkah itu ya. Kita pinjam dulu ya. Oke, ini yang lama, bukan yang ini. Yang ada kemarin yang rumus ini ya, suhu ya. Oke, nah ini ya. Nama filenya kita pinjam. Ini, oke ini saja. Kita pinjam. Nah, nama filenya apa tadi? Output grafik XY ya, XY. TXT ini samakan. Kemudian terus ke notepad langkah ketiga, oke sudah. Kemudian ini saja kita copy dari ini, dari comment window ya. Cuman kita tambahi ini apa fit ya, fit seperti biasa. Fit, fit tambah ke biasa. Fit bisa. Oke, kita save. Nah, untuk yang bawah kita copy juga. Copy yang bawah di sini ya. Nah, ininya kita pinjam juga. Kita menambahkan fit ya. Fit. Oke, save. Oke, kita jalankan. Oh, ini terlalu banyak. Coba 5 saja coba ya. Eh, ininya coba 5 saja grafiknya. Sip. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, kita grafik kita keluar. Coba notepadnya kita lihat. Notepadnya ada di 2021. Nah, ini ada ya output grafik. XY TXT. Sini output grafik. Nah, ini XY ya. Jam 16.10 jam sekarang. 16.11 tadi. Oke. Oke, kita lihat. Ah, ini isinya ya. Isinya XY agak tidak peraturannya. Tinggal dirapikan saja nanti. Ini ya. Ini ya. 1, karena tadi A-nya 5. Grafiknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini kayaknya ada yang salah susunannya ya. Susunannya 1, 3, 5. Oh, salah ya. Di sini susunannya X-nya dulu dikeluar dulu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Kemudian nilainya itu malah justru setelah X. Ini ada yang perlu kita perbaiki ya. Jadi mestinya 1 sampai tadi kan nilai awal kita 1, nilai akhir kita 20, incrementnya 2. Di sini kok 879, jadi salah letak ya. Mestinya ini 1 sampai 19 ini arah arah X dan -1 sampai 1097 adalah arah kolom Y ya. Ya, jadi 1 sampai 19 itu kolom X dan -1 sampai 1097
itu kolom Y. Begitu juga yang bawah-bawahnya. Oke, kita perbaiki dulu. Di listing program kita ada yang kurang tepat ya. Salah, kurang tepat. E, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Plot ya, mungkin di plot ya, plot sudah. Oke, mungkin di sini kita definisikan dulu. Ini sama nggak? Oh sama ya, 13 di command window juga sama, karena rumusnya sama. Otomatis di notepad dan command window sama ya. Jadi ini XY benar. Nah ini saja. Command window kita definisikan di atas sebelum kita nulis di command window dan notepad. Kita definisikan kalau matriks ya, misalnya Z ya, Z sama dengan matriks X dan Y. Jadi kalau X dengan spasi Y, kita coba dulu ya. Z sama X ini kita ganti Z saja karena Z ini adalah matriks dari X dengan Y ya. Ini kita perbaiki Z ya, oke. Kita save. Ini spasi ya, kita coba dulu. Spasi. Oke, kita lihat. Oh, masih ya, kayaknya masih nih. Ada yang belum tepat juga ya. Coba di ini kita lihat cek. Untuk grafik XY 1613 kan 1614 ya, berubah. Nah, masih ya, masih salah letak. Bukan salah perhitungan, salah letak ya. Oke, kita coba perbaiki. Tandanya kalau di sini spasi ini tidak berpengaruh, ini tandanya kita X dengan Y kita pisahkan ya, X dulu baru Y. Jadi kita coba pakai ini apa titik koma ya, titik koma. Coba kita titik koma. Oke, kita coba ulangi. Ini kayaknya sudah tepat ya. 1 sampai ke 19. Dan ini min 1 sampai 1097. Kita cek di notepad-nya output grafik XY 1614 kan 1614 ya. Oke, kita cek. Nah, ini yang tepat ya. 1 sampai 19. Y-nya itu min 1 sampai 1097. Begitu juga eh, jika hanya dua ya, ininya tetap, X-nya yang berubah adalah Y-nya ya. X-nya tetap, Y-nya yang berubah ya. Oke. X-nya tetap, Y-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya benar ya. Ini sudah sesuai. Jadi apa tabel yang kita cetak sudah sesuai dengan grafik. Coba kita cek grafiknya, kita cek dengan notepad ya. Satu ya, coba grafik satu ini satu. Nah ini ya. Kemudian ininya min 1 ya di bawah, ini di bawah min 1. Kemudian min 1 hasilnya min 1 ya. Misalnya ini 1097. Nah ini ya. Jadi grafik satu ini bagian kita ubah persamaannya kan. Ini jangan sampai min 1 coba ya. Di mana kita ubah di listing programnya rumusnya ya. Di sini kita coba min 1 ya. Di sini coba min 4 jadi ya. Y sama dengan coba kita ganti 0 nggak kalau kita ganti ya. Oke, kita ulangi. Eh, ulangi. 0 ya. Sini pas kita lihat notepad-nya jam 16.16. Ini 16.16 yang terbaru. Ini ya. Ini grafiknya. Ini 0 ya. Jika X-nya 1 maka Y-nya 0. Ini dempet ya. Jadi jika X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian paling besar 1090 ya. 1098 di sini ya. Yang kedua 2181. Yang terakhir yang hanya sama 5 maka ininya adalah 5430. Nah, ini ya. Jadi grafiknya sudah sesuai dengan uh, perhitungan dan juga output notepad dan command window-nya sudah sesuai ya. Baik itu nilainya dan juga letaknya. Oke. Di sini mungkin sudah paham ya. Sudah paham. Uh, grafiknya ya. Oke. Ini bisa dicetak ya. Ini
ya copy figure atau ini ya. Bisa, oke. Selanjutnya setelah tiga tiga grafik kita angka selanjutnya adalah nah ini membuat grafik tiga interval ya, tiga interval. Kenapa harus kita belajar minimal grafik tiga interval? Nanti untuk minggu depan kita belajar membuat bidang momen, membuat bidang lintang. Itu berdasarkan berapa interval ya, paling dikit dua interval, kemudian tiga interval, ada yang empat interval, tergantung beban yang akan digunakan ya. Oke, untuk ini saya rasa gampang ya, sudah tahu caranya grafik tiga interval. Di sini sudah ada interval satu min 20 sampai 0 ya, min 20 sampai 0. Kemudian interval 2 0 sampai 20. Kemudian interval 3 yaitu 20 sampai 50. Nah, ini persamaannya bisa dicek ya. Ini. Oke, kita ini untuk bahan minggu depan sekaligus kita membuat bidang momen lintang ya, dapat perhitungan berdasarkan grafik ini ya, grafiknya kalian sudah menguasai ya. Ini nanti minggu depan kita menghitung reaksi peletakan, mengambil bidang momen, menghitung bidang lintang, dan menggabungkannya menjadi satu grafik. Contoh ini ya, ini contoh. Nah, nanti kita mengeluarkan ya. Nah, gambar ini kita belajar tadi membaca gambar. Ini soal ini nanti akan masuk di grafik kita. Kemudian kita juga akan membuat grafik yang baru dan digabungkan dengan grafik yang kita baca gambar ini soal ini ya. Jadi kayak gini ya ini soal, ini dua grafik yang baru ya nanti. Nanti kita nah ini soal ya. Oke, itu juga ini ya. Oke, kita coba nanti minggu depan ya. Jadi pelajari dulu membaca file eksternal dan membuat grafik dan juga skema pengulangan for dan while n ya, dan juga kondisi ini ya, kondisi pernyataan ya, if else and dan switch case ya. Oke, sampai sini kuliah kuliah ke-12 kita nanti sambung minggu depan kuliah ke-13 mengenai membuat tadi ya, kuliah 13 mana tadi? Nah ini kuliah 13 menghitung reaksi peletakan, menghitung bidang momen, bidang lintang dan menjadikannya menjadi satu grafik ya. Dengan modal grafik yang kita pelajari tadi dan baca gambar yang kita pelajari tadi. Oke, sampai sini mungkin materi kita saya akhiri kuliah kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.